Assalamualaikum Wastapunikin Ronaldo from Washington. Di sini Kin akan membahas film sadis pokoknya. Ini film benar-benar epic asli ini mah. Pokoknya stay tune kopi bala-bala gehu plus cengek film buas. Film dibuka dengan pemberitaan di televisi yang sedang gencar-gencarnya membahas tentang tahanan kabur yang sangat berbahaya dan memiliki sifat seperti binatang yang tidak punya rasa belas kasihan terhadap siapapun. Terlatar di sebuah perdesaan yang asri ada sepasang suami istri yang bernama Hadi dan Hani. Dan satu anak perempuan mereka bernama Syu yang telah sampai di salah satu penginapan yang akan mereka tempati untuk sedikit liburan dan niiskeun pikiran. Hadi mengajak keluarganya berlibur karena sebagai bentuk hadiah kepada istrinya karena Hani sedang mengandung anak kedua. Akan tetapi kebahagiaan Hadi tidak berangsur lama karena tanpa mereka sadari tiba-tiba mereka kedatangan seseorang yang tidak diundang. Lalu dengan kejam orang itu menghabisi Hadi dan Hani. Dan sudah kita kira bahwa orang itu adalah buronan polisi yang selama ini ada di pemberitaan televisi tentang tahanan yang sangat berbahaya dan kejam yang telah kabur yang bernama Pujo. Saya nak buat laporan. Nama Uncle apa? Lalu lanjut ke beberapa hari kemudian kita diperlihatkan oleh sosok wajah bebenguk dan rarai si Pujo yang saat ini sedang bersama dengan salah satu anak kecil yang tidak lain adalah Syu. Kita flashback ke masa lalu tentang latar belakangnya Pujo. Pujo kecil terlahir di sebuah keluarga yang hanya memiliki seorang ibu. Akan tetapi sang ibu adalah seorang psikoplok kejam yang pernah menewaskan Bapak Presiden saat itu. Dan sifat seperti binatang yang ada di dalam diri Pujo adalah karena setiap hari Pujo dipaksa untuk melihat kejadian-kejadian yang sangat sadis di depan matanya oleh sang ibu. Hingga memori kejahatan di dalam otaknya terus teringat sampai ia dewasa. Selain itu, saat Pujo dewasa ia diperlakukan tidak seperti orang biasa lainnya. Ia disiksa seperti binatang hingga dalam diri dia tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap siapapun. Dan dengan sifat Pujo yang seperti itu, malah dimanfaatkan oleh beberapa orang penting atau mafia sampai Pujo harus masuk tahanan karena sifat buasnya. Organisasi rahasia yang didirikan para cendekiawan dan profesional dalam berbagai bidang dan uslub. Jangan lembek. Lagi kuat. Lagi kuat. Lagi. Kuat lagi. Are you a monster? Lalu kita kembali ke Syu yang dibawa oleh Pujo karena saat kejadian yang menewaskan kedua orang tuanya itu, ia sedang tertidur di dalam mobil karena kelelahan. Dan karena anak seumuran Syu masih terlalu polos dan tidak mengerti apapun, hingga akhirnya Pujo berhasil membawa dan meyakinkan Syu bahwa semua baik-baik saja. Kelak Takut ya? Kenapa ni? lapar. Nak makan? Okey, nanti kita makan apa yang ada eh. Makan sama-sama tau. Singkat cerita, saat malam hari dan sepi, Pujo dan Syu kedatangan 3 perampok yang bernama Bullet, Speed, dan Rocket. Syu menyadari bahwa ada orang asing yang masuk ke rumahnya itu. Lalu Syu langsung membangunkan Pujo yang saat itu telah tertidur. Okay, slow down. Wow. Okay.
Oi, kisah udah kepala otak kau. Tadi kau yang jaya sangat nak. Roket, kau kenapa? Telur kau ni dah bergoyang ke apa? Dah belaga gitu dah. Mr. Rocket, Miss Speed, 15 minutes, showtime! Let's do this. Bangun, bangun, bangun. Kenapa? Ada orang Kenapa tu? kat bawah. Buat apa dia? Oi, kau apa hal Roket? Cari. Cari siapa? Kejap lagi polis sampai. Kau nak selamat keluar sekarang. Kau, Bobby, siap. Sial. Aku akan ajar rasa takut tu. Hei, Psycho! Akan tetapi seperti biasa, salahnya perampok kebanyakan tidak cari tahu dulu tentang siapa orang yang tinggal di rumah yang akan menjadi target. Mereka tidak mengetahui bahwa di rumah tersebut ada seseorang yang sangat OP yang selama ini dicari-cari oleh kepolisian karena dikenal dengan kekejamannya. Lalu di balik aksi Fujo bertarung dengan Bullet dan Rocket, salah satu perampok yang bernama Speed berlari ke arah gudang dan berniat untuk bersembunyi. Akan tetapi tidak disangka-sangka di situ terdapat seorang wanita hamil yang tidak lain adalah Hani yang ternyata masih hidup. Lalu Hani meminta tolong kepada Speed untuk memberitahu anaknya yang saat itu sedang bersama Fujo. Dan di sisa akhir hidupnya, Speed telah membantu ibu dan anak tersebut untuk bertemu. Tolong anak saya. Singkat cerita, saat Fujo lengah, Su bertemu dengan ibunya dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi tidak lama dari situ, Fujo tiba-tiba sudah berada di dalam gudang tersebut dengan berjalan menirukan seekor binatang. Lalu saat perlahan Fujo menghampiri mereka, Hani berhasil melawan Fujo dan mengunci Psychoplo itu di dalam gudang tersebut, yang membuat Fujo mengamuk tidak henti dan merasa ketakutan berada di kegelapan. Princess. Mak Princess ke dalam pistol. Aku minta maaf. Hello. Cari siapa tu? Yukika. Buka pintu ni! Buka pintu ni, Ma. Jangan kurung itu, Ma.
Dan di saat Hani dan Siu merasa bebas dari kejaran Pujo, di sini saya agak geremet ke si Hani karena Hani tidak langsung pergi dari rumah tersebut. Padahal itu kesempatan mereka untuk kabur dari kejaran si Fujo. Dan lebih geremetnya lagi adalah ketika si Fujo berhasil keluar dari gudang tersebut, Hani langsung ada pergerakan untuk kabur. Lalu betapa kagetnya Hani saat melihat Fujo keluar dari gudang itu dengan luka pecahan kaca yang nancep di tubuhnya. Lalu saat Pujo menyerang Hani langsung membawa sebuah pistol yang tergeletak di lantai dan menembakkan ke tubuhnya Fujo yang langsung membuat Fujo tewas. Cuma Shu. Lalu film diakhiri dengan bapak-bapak polisi yang datang di waktu yang tepat untuk membersihkan mayat Fujo dan ketiga perampok tersebut. Akan tetapi, namanya juga saya koplokin. Fujo memberikan tanda pergerakan yang artinya Fujo belum tewas dan film pun tumit. Oke, segitu saja dari saya. Tahu kalian harus gimana? Exactly. Subscribe, like, dan share.